Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Akhirnya Pak Jokowi buka suara terkait isu yang menyebut bahwa 15 menteri di bawahnya akan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Meski tidak menyanggah secara langsung, namun Jokowi menyebut para menteri masih bekerja hingga kini. Hal itu seakan Jokowi ingin menyampaikan bahwa kabinet kerjanya masih terus berjalan. Ketika ditanya isu mundurnya banyak menteri, hak atau tidak, Jokowi justru mempertanyakan pihaknya yang menyebut para menteri kabinet kerjanya mundur, itu diketahui belasan menteri kabinet itu dari siapa. Ini pertanyaan dari Pak Jokowi malah berbalik bertanya. Jadi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, beberapa nama yang diisukan antara lain adalah Menteri Keuangan dan Menteri PUPR, serta Menteri Retno Marsudi menyatakan ini disebut oleh ekonom senior Faisal Basri beberapa waktu lalu. Dia mengatakan para menteri tengah menunggu momen yang pas untuk mengundurkan diri. Proses pengunduran diri menteri pernah terjadi pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Saat itu Faisal menceritakan ada 12 menteri lain yang mundur. Dia mengatakan untuk masyarakat bisa membujuk menteri yang siap mundur segera mengeksekusi rencana. Alasan mereka juga tak salah karena Presiden Jokowi telah berpihak kepada Pilpres tahun 2024 kepada salah satu calon. Ya wajar jika para menteri ini kecewa berat karena seharusnya presiden itu netral, tidak berpihak, mendukung capres, cawapres tentu, tapi ini kan ya itulah permainan. Jokowi malah dengan gamblang mendukung Prabowo Gibran. Nah, sebenarnya kan sudah ada tanda-tanda bahwa Menteri Jokowi itu sudah mulai muak. Ini ditunjukkan dengan sikap Mahfud MD yang memastikan dirinya akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu dilakukan Mahfud sekaligus untuk memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Namun upaya percontohan itu tidak membuahkan hasil. Jokowi pun merespon kabar terkait isu akan mundurnya Mahfud MD. Jokowi menghormati jika Mahfud MD akan mundur dari jabatan Kabinet Indonesia Maju. Memang terdapat potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, bupati atau wali kota. Konflik ini sulit dihindari karena masih mempunyai jabatan resmi sehingga bisa menggunakannya baik itu disadari atau tidak. Pastinya kebanyakan disadari tapi pura-pura tidak menyadari. Para capres dan cawapres yang masih duduk mengemban jabatan publik secara moral harusnya menyadari hal macam itu. Potensi terjadi penggunaan pemanfaatan fasilitas negara itu sangat besar. Walaupun peraturan yang baru saja dibuat presiden mengakomodasi para capres, walaupun cawapres tak perlu mundur, tetapi harus menjadi kesadaran seluruh pihak. Hal ini berkaitan dengan etika dan moralitas para pejabat publik. Sulit rasanya seorang Jokowi saat ini bisa bersikap netral. Apalagi ayah bisa secara netral walaupun anaknya ikut Pilpres.
Dan perlu diketahui perjalanan Gibran menuju posisi cawapres penuh dengan kontroversi. Isu dinasti politik dan Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah keluarga menjadi polemik yang menggemparkan dunia persilatan Indonesia. Oleh karena itu, banyak pihak yang menyaksikan bila Presiden Jokowi bisa netral. Nah, kebetulan ada lembaga survei yang berusaha mengukur pendapat masyarakat terkait kenetralan Jokowi di pemilu tahun 2024. Bahkan ternyata 30% masyarakat yang tidak yakin Jokowi netral, seperti yang mereka mengikuti cukup detail perkembangan politik tanah air. Mereka adalah pelajar, mahasiswa, dan orang-orang yang mempunyai ketertarikan lebih dengan politik. Jadi seharusnya Jokowi di sini mencontoh Mahfud MD, ya, memberikan edukasi politik kepada masyarakat tentang netralitas di dalam berpolitik. Atau jika Jokowi gentle, ya, menegur Prabowo Gibran untuk tidak menggunakan fasilitas negara. Atau kalau Jokowi benar-benar lagi mundurlah dari jabatan presiden karena sudah tidak netral sebagai seorang presiden, ya. Jadi hal-hal semacam itu sangat sulit dilakukan seorang ayah, ya, untuk kenetralan. Kita sadari kalau anak berbuat, bapak itu akan terikut. Maka dari itu pepatah itu pun masih berjalan, berlaku juga untuk Jokowi. Makanya kemarin Jokowi sudah terang-terangan mengatakan bahwa presiden boleh memihak. Ini kan membuat kontroversi yang luar biasa. Sementara sebelumnya kemarin beberapa bulan lalu dia itu PJ bupati, wali kota, gubernur dibilangi harus netral. Tapi kenyataannya dirinya pun nggak bisa netral. Nah ini kian hari kian kesini Pak Jokowi itu omongannya sudah nggak jelas, ya. Mana yang kita ikuti, ya? Mana yang harus kita ikuti sekarang itu? Ya tadi, karena berhubungan dengan keberpihakan tadi, sehingga sulit untuk netral, ya. Bagaimana membiarkan anaknya berjuang sendiri dan kekalahan sudah ada di depan mata. Nah itu akhirnya ya, Pak Jokowi stres sendiri, ya. Dengan segala apa yang dilontarkan sudah tidak peduli lagi, ya. Ya itu tergantung kita masyarakat, cara menilainya bagaimana. Kalau memang kita masih waras, ya carilah pemimpin yang betul-betul mempunyai gagasan visi-visi untuk Indonesia maju, ya. Agar supaya kita, anak-anak kita, anak cucu kita itu bisa merasakan demokrasi Indonesia itu yang betul-betul berjalan sesuai dengan real yang telah ditentukan. Terima kasih. Merdeka.